Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang keenam, bunyi kaidahnya supaya diperhatikan dengan bagus. Qabulul haqqi minal baghidhi wa raddul batili alal habibi. Menolak, menerima kebenaran dari orang yang dibenci dan menolak kebatilan terhadap orang yang dicintai. Angel Pak ya? Angel enggak? Angel. Kalau koncone piye diterima, dibenerno ae kalau koncone. Lawane disalahno ae. Ini enggak boleh gitu, Pak. Kaidah perselisihan, siapapun orangnya salah tetap ditolak. Walaupun itu ustadz kesayangannya. Ditolak, Pak. Mohon maaf Ustadz, saya nggak bisa menerima. Oh no, wani ora. Dari piye lho kok ada gitu, Pak. Kalau andai kata tapi nolak sing adab. Menolak itu nggak ada masalah, Pak. Sing adab. No, tetap salah. Nggak ada ceritanya salah jadi bener tuh gak ada ceritanya. Tetap salah adalah salah. Cuma menolak penuh dengan adab. Menerima kebenaran, siapapun yang membawa kebenaran, walaupun itu musuh kita. Walaupun musuh kita, bener-bener. Kita enggak, kalau kadung guweting gitu ya, kadung benci, pokoknya yang muncul dari dia salah semuanya. Ini enggak benar. Ya, ini harus disucikan hati kita, Pak. Itu disucikan. Kalau nggak disucikan, remek masih lain nanti ini. Harus disucikan hati kita, memilah. Salah tetap salah, benar tetap benar. Benar prinsip kita, wajib kita terima. Salah tetap salah, siapapun dia yang membawanya. Sedikit cerita ini, Pak. Nih, contohnya ini. Ada Ustadz 1, Ustadz 2. Ustadz 1 ini kita gak seneng banget. Soalnya suka mentahdir. Ustadz 1 lagi selalu kita sayang karena gak suka mentahdir. Boleh kita suka, kita benci, itu boleh-boleh aja, sah-sah saja. Yang penting wala wal bara ada kaidah-kaidahnya. Nggak boleh wala karena dia adalah bagian dari kita, dan kita nggak boleh bara karena bukan bagian dari kita. Islam mengajarkan kepada kita selalu wala wal bara di atas Quran dan di atas sunnah. Yang suka mentahdir ini sering kita dengar dari teman-teman, pokoknya salah wae. Ya kan? Salah wae. Artinya kita harus insaf dan adil, Pak. Kita harus insaf dan harus adil. Tidak semua apa yang dia lakukan adalah salah. Dan yang kita anggap tadi, nggak semua yang dia lakukan
makan adalah benar, selamat. Jenenge menungso Pak, pasti ono salah, pasti ono benar. Itu dipahami itu. Jadi kita nggak boleh masuk dalam sebuah pepatah hubbuka tu'mi wa tusammim. Cinta kamu kepada dia membutakan kamu dan membuat kamu tuh tuli. Rasul mengatakan habib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidhan laka fi yaumin ma. Cintailah orang yang kamu cintai sedikit saja, bisa jadi dia akan menjadi musuhmu di kemudian hari. Begitu pula bencilah Anda kepada orang, tapi bencinya ojo nemen-nemen saiki wae. Bisa jadi dia akan menjadi teman kamu di suatu harinya. Paham nggih? Islam selalu mengajarkan kepada kita membela kebenaran, menerima kebenaran dari siapapun dia, dan menolak kebatilan dari siapapun dia. Kita lihat Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Shawa'iqul Mursalah juz 2 halaman 516. Kata Imam Ibnul Qayyim, "Faman hadahullahu ilal akhdhi bil haq." Maka siapapun orangnya yang Allah berikan dia hidayah. Perhatikan nih, orang yang Allah berikan hidayah. Siapakah orang yang Allah berikan hidayah itu? Tetap mengambil kebenaran haitsu kana, dimanapun kebenaran itu berada. Wa ma'amangkana, dan bersama siapapun dia. Kebenaran ini dimanapun dia berada kita ambil, dan bersama siapakah dia kita wajib mengambilnya. Itu termasuk orang-orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. Jadi jangan sampai kebenaran itu kita ambil kalau lewat kelompoknya dia saja. Kalau kelompok orang lain nggak ada kebenarannya, nggak bisa. Kata Rasul, al-haqqu dhalatul mu'mini. Kebenaran itu sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Al-haqqu dhalatul mu'mini. Kebenaran itu sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Maka fakhudhu, ambil kebenaran itu dari mana saja kamu dapatkan kebenaran itu. Saya lihat, walau kana ma'aman yabghadhuhu wa yu'adi. Walaupun kebenaran itu bersama orang yang kamu benci dan orang yang kamu musuhi. Berarti kan kata beliau, walaupun kebenaran itu bersama orang yang kamu benci polis, pokoknya gak seneng polis, delok wajahnya aja mungkin kita muntah, tapi selama yang dia ucapkan adalah kebenaran, tetap kita mengatakan itu benar. Nah, waraddul batili ma'amangkan, menolak kebenaran bersama siapapun dia. Walau kana ma'aman yuhibbuhu wa yuwali. Walaupun kebatilan itu bersama orang yang dia cintai dan bersama orang yang dia loyalitasi. Ini termasuk orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. Bisa dipahami teman-temannya? Yang ngomong siapa tadi? Ojo aku loh yang ngomong ya. Ngomong Ibnul Qayyim loh ya. Kita hanya menukilkan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai sandaran kaidah tadi. Sebagai sandaran kaidah tadi. Sudah ada kitabnya di mana, halamannya sudah ada, bisa dicek. Itu adalah ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata sebagaimana dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Kitab ini miliknya Khatib Al-Baghdadi. Beliau Khatib Al-Baghdadi itu menukilkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Lihat kata beliau, ma kallamtu ahadan qattu illa ahbabtu ayyuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana. Ma kallamtu ahadan qattu, tidaklah aku berbicara kepada seseorang, tidaklah aku berbicara kepada seseorang sama sekali, tidaklah aku sama sekali ketika bicara sama seseorang illah kecuali ahbabtu, aku seneng, ayyuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana, kecuali aku seneng dia diberi taufik oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dan dibantu oleh Allah. Syafi'i malah bilang apa? Aku seneng dia dapat taufik, bukan aku. Aku seneng dia dapat taufik. Berarti apa? Bisa jadi kebenaran itu letaknya di mana? Di orang yang dibicarain tadi. Ini diskusi, Pak. Makalam tu ahadan, tidaklah aku bicara kepada seorang pun. Ini diskusi. Tidaklah aku diskusi kepada seseorang kecuali aku senang, kecuali aku senang dia yang mendapatkan taufik, dia dapat hidayah, dia yang benar, maka saya ambil itu. Padahal ini musuh, artinya musuh diskusinya. Kita kalau diskusi gimana, Pak? Salah semua berupaya lawan kita yang salah, yang benar sobo awak dewe. Kan nggak begitu caranya, nggak begitu caranya. Nah, baik, lihat lagi, wa yakunu alaihi riayatun minallahi wa hifdun wa ma kallamtu ahadan qattu illa walam ubali bayyanallahu, kata beliau, dan tidaklah aku berdiskusi kepada seseorang kecuali saya nggak peduli apakah Allah menjelaskan kebenaran itu lewat aku atau lewat dia. Aku nggak peduli apakah kebenaran itu Allah jelaskan melalui aku atau melalui dia. Kalau melalui aku berarti aku yang benar, kalau melalui dia berarti dia yang benar. Aku nggak peduli dari sisi mana Allah menjelaskan kebenaran itu, dari saya ataukah dari dia. Maksudnya kaidah ini apa, Pak? Teman diskusinya, lawannya biasanya orang yang tidak disukai, kan gitu kan. Tapi kata beliau, saya nggak peduli. Kalau memang kebenaran itu lewat dia, saya akan terima. Gitu loh. Saya terima kalau memang kebenaran itu lewat dia. Tadi dia angel, Pak. Malah mendoakan kamu aja yang bener gitu ya, angel. Sebener aku wae, nggak bisa beginilah. Apalagi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan di beberapa buku yang saya tulis, Pak, ketika kita diskusi itu, jadikan lawanmu itu ada ruang dia yang benar, ada ruang kebenaran itu bersama dia. Walaupun Anda memilih itu adalah pendapat yang lemah, tapi tetap hendaknya kamu kasih ruang kebenaran itu bisa jadi bersama dia. Oh, jadi dewi. Kalau dewi berefek apa? Selain ente salah, dan ini fatal, Pak. Masalah khilafiyah kayak gitu modelnya itu salah. Saya lagi nulis buku dan alhamdulillah selesai. Kenalilah benang merah perselisihan kamu. Benang merah ya. Jadi perselisihan ini sebenarnya dari A sampai Z ono benang merah. Lah di antara benang merah perselisihan kita apa? Kurang dewasa. Jadi Sati kurang dewasa. Nah, kurang dewasa inilah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran. Sebenarnya perselisihan wajar, Pak. Boleh orang berselisih kok. Tapi perselisihan
tidak mengharuskan kita bertengkar. Kayak Jumat Berkah ini kan lagi rame kan, yang satu boleh, yang satu nggak boleh. Alhamdulillah, lihat video saya pilih tengah-tengah. Bagaimana cara mengkompromikan yang mengatakan boleh dan yang mengatakan nggak boleh kayak apa. Ada kaidahnya. Jadi artinya barakallahu fiik, kita dalam mensikapi masalah itu harus dewasa. Berselisih boleh, tapi berselisih yang tidak mengharuskan kita bertengkar. Anda memilih sah-sah saja, memilih nggak boleh ya monggo, yang milih boleh ya monggo, sah-sah saja Pak. Sebetulnya ngocok tengkaran itu loh. Ini namanya kurang dewasa. Diskusi mari ngono nggak nyopo-nyopo, ya kan? Diskusi antar apa jenenge panitia kurban atau panitia yayasan atau panitia masjid, antar guru, antar ustadz, mari ngono gak wawo. Ini jenenge apa? Kurang dewasa. Dewasa itulah penyebab apa? Pertukaran. Nah, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ihkam fi usul ahkam, Al-Ihkam fi usul ahkam, kitab usul Dhahiriyah, juz 4 halaman 186. Berarti kan ini diantara jawami'ul haq, diantara prinsip-prinsip kebenaran, diantara prinsip-prinsip kebenaran kata Ibnu Hazm adalah akhdul haqqi mimman atabihi, mengambil kebenaran, mimman atabihi, dari siapapun yang membawa kebenaran itu, baik yang membawa itu musuh kita, lawan kita, orang yang gak kita sukai, orang yang kita benci, selama dia membawa kebenaran wajib diambil. Lihat, Masya Allah, walain kana la khairafi, walaupun yang membawa kebenaran itu orang yang tidak punya kebaikan sama sekali, kayak iblis Pak, iblis lah, syaitan ketika sama Abu Hurairah kan, ala adulluka, mau nggak aku tunjukkan kepada anda sebuah doa, sebuah zikir yang kalau kamu baca, Allah hafidhun laka, Allah itu menjaga kamu. Ini setan Pak. Setan ngajari Abu Hurairah, laporan sama Rasul alaihi salatu wasallam. Apa kata Rasul? Sodukun, dia benar, padahal dia banyak dustanya. Setan Pak, banyak dustanya Pak. Tapi selama itu benar, Rasul bilang benar. Kita kadang-kadang nggak mau mengakui kebenaran ya. Nah ini nggak benar Pak. Wa mimman yajibu bughlu wa ib'audu. Walaupun Pak, kebenaran itu datangnya dari orang yang wajib kita benci dan wajib kita jauhi. Wajib kita terima dari orang yang wajib kita benci dan wajib kita jauhi. Selama itu kebenaran, wajib kita terima. Oleh karena lihat, wa alla yuqallida khata'a fadilin wa in kana mahbuban wajiban ta'dhimuhu. Dan termasuk pondasi kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran adalah alla yuqallida, nggak boleh taklid khata'a fadilin, kesalahan orang yang mulia. Tidak boleh kita taklid kepada kesalahan orang yang mulia. Wa in kana mahbuban, walaupun orang mulia itu kita cintai, walaupun orang mulia itu wajiban ta'zimu, wajib diagungkan, wajib dihormati, atau dia termasuk pemimpin kita, atau dia termasuk pembesar dakwah kita, atau bahasa kita senior di dalam berdakwah, tetap yang namanya salah adalah salah. Kita nggak boleh taklid kepadanya,
Itu prinsip kebenaran yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Bisa dipahami nggih? Nanti kalau junior gampang nyalakan, salah wae dia itu. Kalau senior bener terus. Ya nggak boleh gitu lah. Kayak gimana kalau kayak gitu itu? Apakah Allah turunkan wahyu kepada orang yang senior? Enggak. Apakah? Kan enggak. Sama-sama nggak punya wahyu. Senior nggak punya wahyu, junior ya orang duwe wahyu. Itu wahyunya itu yang dimiliki oleh istrinya, Pak ya. Nah, jelas ya insya Allah, teman-teman semuanya, dalam masalah kaidah berselisih, ya kita harus adem-adem lah, adem-adem mikir mana yang benar, mana yang salah. Begitulah sama antar ustadz juga. Makanya kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, termasuk fanatik terselubung ketika ada dua ustadz berselisih. Lalu kita membela salah satu ustadz tadi tanpa dasar, Pak. Itu jenenge fanatik terselubung. Kita membela ustadz itu dasarnya apa? Dan menyalahkan ustadz satunya itu dasarnya apa? Harus ada dasar. Kalau ada dasar baru tidak dinamakan fanatik. Tapi kalau kita membelanya tanpa dasar, pokoknya ustadz itu yang bener, iki yang salah, gak bisa, Pak. Gak bisa kayak gitu itu namanya fanatik terselubung. Kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, pokoknya itu guruku bener, yang gak guruku berarti salah. Gak boleh gitu. Kita diajari oleh ulama-ulama kita memegang kebenaran dan membela kebenaran, menyalahkan yang salah adalah salah, tetap Pak, nyalakan salah, tapi menyalahkan tidak mesti menghina. Nanti ada kaidahnya, Pak. Salah tetap salah. Menurut saya Ustadz ini salah, gak apa-apa. Ustadz disalahkan gak ada masalah, itu adab. Tapi kalau sampai merembet memang sebutuh hewa-hewa lah, itu jenenge wis ora bener namanya itu. Biasa, ulama itu diskusi biasa, Pak. Debat masalah ilmiah itu biasa. Atau nggak pernah lihat aja bagaimana diskusinya para ulama. Mereka kalau ulama punya pendapat begini, itu secara nggak langsung itu membantah yang lawannya. Cuma kan nggak ketahuan aja, Pak, gitu loh. Itu membantah itu. Yang benar begini. Itu diskusi, apalagi kayak Syekh Albani sama Syekh Mubil, diskusi masalah hadis. Kita hadir di majelisnya, itu maksudnya bantahan kepada beliau Syekh Albani. Yang benar tuh ini, hadisnya lemah, ini nggak bisa dijadikan hujah, ini begini. Itu bantah itu namanya. Tapi di atas adab dan saling menghormati. Biasa, Pak. Ustadz dibantah, nggak usah tersinggung, biasa aja. Yang penting bantahnya dengan adab dan nggak usah disebutkan namanya. Ngapain begini namanya? Nggak perlu. Diskusi biasa. Sepenting ono adapi. Salah dibantah, Pak. Mau salah kok dibenarkan? Enggak lah. Salah tetap dibantah. Tapi bantai harus ono adapi. Oh, sudah disebut nama, nggak perlu nyebut nama. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Bada'i Fawaid, ini ada ulamanya semuanya nih. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika beliau menyebutkan bagaimana sikap para ulama itu, beliau mengatakan yaruduna ala kulli qailin batilahu. Para ulama itu akan membantah kebatilan siapapun orang yang mengucapkannya. Membantah kebatilan siapapun orangnya yang mengatakannya. Pokoknya batil.
wa yuwafiquna fima ma'u minal haq. Mereka akan mencocoki kepada kebenaran siapapun orang yang mengatakan kebenaran. Lihat, la yamiluna ma ta'ifatin ala ta'ifah. Para ulama itu tidaklah condong bersama kelompok ini tanpa kelompok ini. Enggak, Pak. Kalau kita condongnya sama satu kelompok toh, maka pertanyaannya, apakah kelompok Anda itu ada wahyunya sehingga Anda itu condong kepada dia setiap saat? Nggak bisa. Makanya para ulama itu tidak condong pada kelompok ini dan tidak condong kepada kelompok yang lainnya. Selalu tegak di atas kebenaran, karena kebenaran itu terkadang di kelompok ini, terkadang di kelompok yang lain. Makanya kita nggak bisa bersama selalu dalam satu kelompok, karena wahyu nggak turun sama kelompok tadi, Pak. Faham? Ini sifatnya ahlul ilmi. Bon, kaidah ketujuh, Pak. Kaidah ada iskal nggak, Pak? Ada iskal, ada masalah kaidah ini? Aman nggih? Baik. Apa kaidah tadi, Mas? Ya. Kaidah yang kita bahas tadi apa bunyinya? Ini yang rekam lo ya, harusnya apa lagi lo ya? Menerima kebenaran dari orang yang dibenci, menolak kebatilan, kesalahan ya. Nah, kaidahnya jelas. Kaidah yang ketujuh sekarang, tarkizu raddil mukhalifi ala raddi khata'ihi la ala qailihi. Sedangkan bacaan ini, tarkizu memfokuskan, raddil mukhalifi menolak lawan kita, ala raddi khata'ihi fokus pada kesalahannya, la ala qailihi bukan kepada orangnya. Ini angel, Pak. Kita kalau membantah orang, Pak, membantah apa nih? Membantah wongi. Orang membantah kesalahan nih. Kalau membantah kesalahan nih, Pak, itu ilmiah. Tapi sing dibantah itu duduk kesalahan nih, tapi sak wong dibantah. Iya, memang wong iku mau bodoh, memang wong iku mau pacaran, memang wong iku mau ngene loh. Apa hubungannya, Pak? Dia pacaran, nonton TV, dia belajar di mana, walar di mana? Ini ngapain diikuti ngapain? Iku berarti, Pak, nguliti wonge. Iku salah, orang bener, Pak. Jenengan lihat, saya baca dari Kutubus Salaf, dari membantah biografi para ulama ketika membantah. Syekhul Islam bantah, Ibnul Qayyim bantah. Mana ada, Pak, nguliti wonge, Pak? Wonge kok tikus. Lho kok tikus melo-melo piye? Kadang-kadang ya Allah, ini masalah ilmu agama. Kayaknya orang yang berilmu ini kayak lebih sopan orang-orang yang di pinggir jalan. Gak oleh, Pak. Kalau kita mau membantah masalah pemahaman, bantahan pemahamannya, Pak. Ojo dikuliti wonge. Nguliti wonge urusan wonge, urusan dia dengan Allah. Ada nggak ngerti, nggak butuh ngurusi wong. Kita terlalu pinter ngurusi wong, Pak. Tapi kadang-kadang lupa ngurusi awake dhewe. Sibuk ngurusi wong, awake ora diurusi. Gitu loh. Jadi boleh Anda bantah itu boleh aja. Tapi bantah fokuskan kepada kesalahannya. Jangan Anda fokus kepada orang yang mengatakannya.
Ojo nguliti wonge. Makanya jenengan lihat Pak, ketika bantah nggak boleh kita menyebut maksiat dia antara dia dengan Allah. Ngapain kamu bahas maksiatnya dia? Dia pacaran, dia mencuri, dia apa? Lu kok kemana-mana ini? Ini menyingkap auratnya orang ini, aibnya orang ini. Makanya nggak berkah, bantar gini nggak berkah Pak. Soalnya apa? Soalnya gibain uang kayak ini ki. Itu nyaci maki orang dan gibai orang. Makanya Ibnu Rajab punya kitab Al-Farqu bainan nasihati wat ta'yir. Kalau itu nasihat berarti fokuskan kepada kesalahannya. Kalau itu takyir mencaci maki, itu kalau bantane sak wong-wonge diwantemi. Itu harus kita pilih Pak, kita harus belajar loh ya. Jadi kalau ada ustadz membantahnya, kok kemana-mana ini kebelabasan ini, Ustadz, ini belabasan Ustadz ini terlalu dalam nih Ustadz. Ini dosa malahan ini, malah dosa orang oleh pahala malahan. Paham gak? Jelas? Nah, berkata Dr. Bakar Abu Zaid, kita sebutkan ulamanya, berkata Dr. Bakar Abu Zaid dalam kitab Ar-Raddu alal Mukhalif min Usul Islam, membantah kepada ahlul bid'ah termasuk usul Islam. Belum mengatakan begini, farraddu yang sobbu alal maqalatil mukhalifati al-madhmumati la ala qailiha. Farraddu maka membantah, yang sobbu difokuskan, ya, yung sobbu difokuskan alal maqalah terhadap ucapan al-mukhalifati yang menyelisihi, al-madhmumati yang tercela. Fokuskan kepada pendapatnya yang salah, fokuskan kepada makolahnya yang salah, prinsipnya yang salah, pemahaman yang salah, fokuskan di sini. La ala qailiha, bukan kepada orang yang mengatakannya. Paham ya? Bukan kepada orangnya, fokuskan kepada ucapan yang salah itu, bantah kesalahannya, ilmiah di dalam membantah. Paham gak? Nanti gini, Ustadz itu orang genah, rapi. Dia pernah utang sama aku nggak disauri loh. Ini ngapain dibahas Pak? Urusan pribadi sudah itu. Utang nggak nyaur itu urusan pribadi. Gak usah dikaitkan di dalam membantah. Ini mau buka aibnya orang atau bantah kesalahannya Ustadz itu si A itu nggak beradab sama aku. Gimana nggak beradabnya? Utang nggak nyaur. Gini. Ini aja kepanjangan ini Pak, bahas ini Pak. Nggak genah Pak. Ini sudah keluar jalur itu sudah. Ini bahasnya si A punya pendapat salah gitu kan. Anda kemana-mana ini. Nah ini loh Pak. Jadi karena nggak ada ilmu kayak gini ini, jadi yang dibantah sakit hati. Gak gelem nerimo. Bukannya dia nggak mau menerima, kalau itu menerima kebenaran enggak. Yang membantah itu ngulitin dia. Nah jangan kayak gini. Nih antum diskusi nih, gak cocok bikin masjid, nggak cocok nih. Nggak cocok bikin masjid Pak. Biasa kita kan nggak cocok bikin masjid. Ya kan? Ini adalah tukaran antar panitia. Wis panitia ngomong yang liya. Memang wong iku ngene, aku pernah lihat begini kan kemana-mana Pak. Ini ngapain ini ngomong kaku, ngomong iki lo apa ini kan kemana-mana jadinya. Cobalah kita dewasa. Nah makanya masalah soalnya perselisihan itu aja kecil hasilnya kalau kita tanggapi dengan dewasa kan. Karena nggak dewasa jadi masalah lebih panjang lagi.
Masuk Pak, ke istri juga. Istri juga masuk, ini berdebatan antara istri sama suami. Lu berdebatan masalah anak, berujung apa? Menguliti masing-masing. Lu kok kemana-mana sih? Memang kamu mau sekolahnya bodoh, ini Indo. Kemana-mana ini Pak. Yes. Ini memang harus dewasa lah. Tapi ya, insya Allah. Lihat Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau bilang begini, fa innar radda bimujarradi syatmi wa tahwili la ya'jizu anhu ahad. Kalau bantah sekedar mencaci maki, semua orang bisa Pak. Wong bodoh iso bantah, mari isini apa? Caci maki. Itu enggak, itu semua orang bisa itu. Itu bukan kerjaannya ahlul ilmi, itu bukan kerjaannya para ustadz. Semua orang bisa, sekedar nyaci maki tok gampang. Orang butuh ilmiah Pak. Pokoknya kamu goblok wis, mari wis. Apalagi kata-kata kotor keluar Pak, wis gini. Alah, itu orang di pasar itu Pak. Enggak kayak gitu kan? Nah, lihat. Wal insan, maka manusia, lau yunadhirul musyrikina wa ahlul kitab. Andai kata dia berdebat sama orang-orang musyrikin, sama ahlu kitab Yahudi wa Nasara, tentunya lakana alaihi ayadhkura minal hujjah. Tentunya ketika dia diskusi dengan mereka harus mendatangkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang menguatkan kebenaran yang dia ambil dan menjelaskan kebatil yang ada pada mereka. Itu namanya diskusi, bantahan. Semua ilmu menjelaskan kebenaran yang antum pegangi dan menjelaskan kebatil yang mereka pegangi, sebatas hanya itu, bukan nyaci maki. Nah, kalau orang musyrik sama ahlu kitab begitu caranya, maka bagaimana dengan orang sahabat-sahabat Islam? Udah ada Pak. Monggo yang akan cepet ya, kayaknya baru aja belajar ini. Baik, lanjut ya. Ini insyaallah masalah selanjutnya lebih seru lagi. Al-qaidatu ats-tsaminatu, kaidah yang ke-8. Adamul ingkari fi masaila ijtihadiyatin. Tidak boleh saling mengingkari pada masalah-masalah ijtihadiyah. Gini Pak, ini harus dianukan lagi. Ada dua lafaz yang berbeda Pak. Pertama ada masail khilafiyah, ada masalah ijtihadiyah. Masing-masing memiliki konsekuensi. Kalau masail khilafiyah bisa jadi bersamanya nggak ada dalil, cuma diperselisihkan. Kata diperselisihkan itu bisa jadi yang satu bersamanya ada dalil, yang satu tidak ada dalil. Nah, ini bisa diingkari. Jadi salah kalau orang bilang masalah khilafiyah tidak boleh diingkari. Berarti semuanya benar Pak. Oh, nanti jadinya ujung-ujungnya. Paham ya? Yang tidak boleh diingkari, kata diingkari jangan harus ingat-ingat ya. Bukan berarti nggak boleh dibantah. Paham ya?
Kata diingkari bukan berarti nggak boleh dilemahkan dan nggak boleh dibantah. Boleh dibantah. Pas saya nulis ini Pak, ada catatan beberapa guru saya, diingatkan ini sama guru itu. La yalzam min adamil ingkar, nggak mengharuskan kata tidak boleh diingkari, nggak boleh dibantah. Boleh dibantah, tapi jangan diingkari. Kapan itu? Kalau masalah itu masalah ijtihadiyah. Kapan masalah itu ijtihadiyah? Satu, nggak ada kesepakatan ulama. Nggak ada kesepakatan ulama. Jadi kalau ada kata A menyelisih kesepakatan, boleh diingkari Pak. Masalah yang tidak ada kesepakatan ulama berarti apa? Termasuk apa? Masuk poin Pak, itu masuk poin masalah ijtihadiyah. Yang kedua, masing-masing dalil itu mutazadzibatun, sama-sama kuat. Yang ini pegangannya dalil, ini juga pegangannya dalil. Dan masing-masing dalil ini tidak ada lafaz yang sharih, yang gamblang menunjukkan permasalahan. Masing-masing ada kemungkinan. Masing-masing ada kemungkinan. Baru ketika masalahnya itu ada kayak gitu, itu dinamakan masalah apa? Ijtihadiyah. Saya menganggap kasus kemarin hari raya yang berbeda Pak, itu saya pribadi condong masalah ijtihadiyah, nggak perlu rame. Dan saya dapati Masya Allah komennya orang luar biasa. Orang yang mengatakan siapa yang tidak ikut pemerintah berarti apa? Manhajnya gonjang ganjing. Sampai manhajnya gonjang ganjing. Ini semuanya muncul tanpa dasarnya ilmu. Makanya kata pepatah bener banget itu. Lau sakatal jahil laqalal khilaf. Andai kata wong bodoh iku meneng enggak? Perselisihan insya Allah sedikit. Tapi wong bodoh mau komen. Kok bisa? Jangan perhatikan. Sebenarnya masalah khilafiyah terjadi, masalah perbedaan terjadi, itu antara satu matlak ataukah masing-masing negara punya ru'yah. Ini Pak, masalah ini yang mengatakan satu matlak itu ya ono dalili, tapi dalil yang mereka pakai itu belum sharih, masih ada kritikan, masih ada celah, sehingga dimanakan mana yang lain. Begitu pula yang mengatakan satu negara itu punya ru'yah masing-masing juga punya alasan, dan alasannya itu juga nggak sharih, ada bantahannya, masih ada celah untuk dibantah. Masing-masing dalil yang dia pakai itu masih ada mahmal, dibawa ke arah yang tidak diinginkan. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram menyebutkan ini masalah ijtihadiyah, nggak butuh diingkari satu kepada yang lainnya. Gitu loh Pak. Lah kok ujug-ujug masalah kok komen kemana-kemana ini. Orang memilih ikut pemerintah, nggak ada masalah. Bagi dia punya sisi pandang yang menguatkan. Bukan berarti orang yang mengikuti satu matlak, antum anggap mandatnya apa? Gonjang ganjing itu piye? Karena mereka-mereka yang ikut satu matlak itu usulnya mereka usul Ahlussunnah. Masalah cabang dari cabang-cabang fikih yang demikian ini tidaklah menghancurkan menghancurkan manhajnya dia dan usul kesalafiannya. Kenapa saya bilang begini? Saya sering dapati kepada teman-teman yang ngaji itu, Ustadz, bukankah hari raya hari ini, bukankah itu perkara haram?
dan menyelisih usul al-sunnah. Kaget kula, haram gimana saya gituin. Mudeng ya kawan. Ini masalah anak ini katakan, ini masalah ijtihadiyah. Anda memilih terserah, nggak memilih terserah. Anda bisa diskusi sama mereka, membantah mereka nggak apa-apa, bantahan. Tapi ojo diolok-olok, ojo disalahkan, ojo diingkari. Yang benar adalah harus ikut pemerintah. Nggih monggo, adu argumentasi, sampaikan argumentasi Anda kepada mereka, nggak apa-apa. Itu loh. Tapi jangan diingkari. Tapi syarati yang ikut mereka ojo hisab lo yo. Tapi satu ingat loh, ada ikat satu ru'ya lo yo. Karena khilaf yang muktabar itu kalau ada ikut satu ru'ya. Jadi nggak perlu rame-rame. Kok masya Allah ada lagi yang ikut pemerintah menyelisih dalil katanya. Orang-orang itu taklid sama pemerintah, salah kok diikuti, walah kok mana-mana ini Pak, kemana-mana ini urusannya ini. Ini semua masing-masing mereka nggak belajar kaidah. Makanya ayo belajar kaidah. Wes, dong ora. Masalah banyak lagi nih Pak, kalau saya mau urutkan banyak masail-masail ini. Sekarang masalah safar tanpa mahram. Ini sebagian orang masya Allah kuras banget ini. Pokoknya katanya safar apa jenenge dengan tanpa mahram dosa gede wis. Masya Allah. Kau kok antum berpendapat begitu? Ketika ada orang lain yang berpendapat lain dengan Anda dan tanya dalilnya apa? Tanya dalilnya apa dong? Apa ya? Kelanjutannya bisa baca buku saya. Saya punya buku, salahkah aku safar tanpa mahram? Diskusi lagi. Orang minta rupiah haram, gak boleh. Ya, orang minta rupiah itu pendalilannya panjang dan saya katakan boleh. Ada ulama. Makanya saya tulis buku, salahkah aku minta rupiah? Ada ilmiahnya. Saya datangkan beberapa argumentasi saya dan dalil-dalilnya dan kitab-kitabnya ada, semua tertulis. Jadi memahami kata wala yastarkun dan jangan minta rupiah itu jangan dipahami segitu toh. Sehingga orang minta ruqyah berarti apa? Nggak dapat, antum haramkan diri Anda untuk apa? Tanpa dihisab. Tidak semudah itu. Ini masih ada pemahaman yang harus kita pahami lebih dalam lagi. Masalah-masalah kayak gitu ya kawan. Ayo kita itu apa namanya? Ulamanya mana gitu loh. Ada buku-bukunya, ayo dibaca. Jadi kita itu dewasa banget gitu loh, Pak. Paham gak? Jadi maknanya wala yastarkun, minta ruqyah itu apa? Dan maksudnya itu apa? Itu ada ilmiahnya. Jadi harus dipahami dengan baik. Masalah apa lagi, Pak? Foto ya. Foto sudah lama lah. Ini masalahnya apa? Apakah masalah harus diingkari, ditahdir, nggak keluar dari alusunnah gara-gara difoto? Ini kan juga masail-masail yang harus kita lihat. Ada di rumahnya Ustadz itu ada golean, anaknya main apa? Main golean, tau gole Pak? Golean itu apa? Boneka. Ustadz opo itu? Masalah isi toh. Masalah ini boneka itu hukumi piye? Menurut para ulama ketika dipakai anak-anak itu masalah-masalah butuh ilmu, masih diperselisihkan atau sudah sepakat ulama semuanya. Ikhwan barakallahu fiik, kalau semua masalah itu ditelusuri akarnya, permasalahannya ditinjau ulang secara ilmu dan kaidah, insya Allah Pak
kita bisa dewasa dalam memahami. Masalahnya sebagaimana kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, saya sebutkan di akar pertengkaran ini kan siji, agamanya kurang, loro, ilmunya kurang, telu, kedewasaannya kurang. Yang dibahas ilmunya kurang ini Pak, dari Syaukani rahimahullah ta'ala, menungso iki terbagi tiga. Ono ilmune iku nyampe ke ulama, derajat ulama. Kalau ilmune iku nyampe derajat ulama Pak, aman. Perselisihan nggak membawa pertengkaran, soalnya ilmune wis teko derajate ulama. Sing nomor loro iku wong awam. Wong awam iku insyaallah ora nggih masalah Pak, melok ngono ae. Apa jare kiai ini iku wong awam, ini nggak bawa masalah. Sing masalah iku tengah-tengah iki lho. Dia dikatakan orang awam ya ora gelem, tapi ilmune nggak nyampe, ilmune ulama. Jenengan iki orang mana ini? Hah? Awam. Awam kok nggih masalah to. Awam ku ya melok wae, ora nggih masalah. Koyo-koyo jenengan itu, mau nggak mau itu koyo-koyo pertengahan koyo iku. Jarine Syaukani rahimahullah, wa hadza aslu syarrin wa fitnah. Kelompok kedua iki Pak, yang pertengahan ikilah senggewe masalah itu ya wong iki. Perselisihan ilmu yang tidak nyampe, ilmu yang sampai kepada dia yang tidak matuk nang otake langsung diingkari walaupun tokoh ulama. Sehingga kita dengar Pak dari mereka, apa sing menurut Taimin itu ora hujah. Al hujah qala qala Rasulullah sampai ngono mengane Pak. Apa A apa B, ulama habis-habisan. Iki jenenge wong pertengahan sing dhewe masalah gini iki wong. Enggak tutup dalam belajar Pak. Karena khawatir masalah-masalah fikih yang kayak gini ini komene wong-wong itu soalnya enggak teko ilmune Pak. Sehingga nggih masalah. Aslu syarr fitnah. Asal nggih malapetaka yo wong iki. Terus ayo tazayyud, menambah ilmu, ayo belajar biar paling tidak kita dewasa lah menghadapi masalah. Belajar sama orang ahlinya Pak. Kalau belajar sama orang gak ahli, mumet urusan itu. Makanya kita harus banyak membaca. Kalau kita nggak banyak membaca Pak, ya Allah, mumet urusan nih. Bahkan kita ini Pak kayak gini. Apa yang saya pahami dulu koyok golok perselisihan Pak, ketika kita baca la ilaha illallah, ternyata ulama banyak dalam bab ini. Padahal kita sokon wah pokoknya salah piye, ternyata ulama wakil di situ, dan adillah yang mereka pakai itu banyak banget. Jadi intinya ayo tazayyud. Dari Ibnu Jauzi rahimahullah, inna tazayyuda syimatu al muslim, menambah ilmu itu sifati wong muslim. Muslim pun nambah ilmu, orang kok mencukupkan dengan ilmu yang itu. Makanya gini masalah banyak. Paham gak? Jelas gak? Ya kasus aja dulu. Apa namanya? Jumat berkah. Wah langsung komen kan, banyak kan. Terus pokoknya bidah. Tanpa melihat sudut pandang yang lain yang membolehkan. Ada yang membantah lagi. Enggak, ini momentum. Kok momentum kok terus menerus? Ini juga disalahkan. Kok momentum itu kalau memang sekali dua kali bisa. Kok bendino, kok benjumat, kok berkah. Ini kan juga alasan yang dibantah oleh mereka. Ini kok dibuat bantahan kan gitu kan. Langsung benerku gitu kan. Coba disimak, diulang, dibahas piye sing tepak iku. Harus dewasa lah. Masalah ini khilafiyah apa ijtihadiyah didelok sih. Sudah terlanjut Pak? Cukup ya? Lanjut dikit ya? Gak apa-apa ya Pak ya? Tapi saya ngelusung ngantuk-ngantuk berarti wis lho ya. Kita lihat mana ulamanya yang ngomong kalau masalah
ijtihadiyah gak boleh diingkari. Tangan ulamanya Pak, gampang wis. Qala Syekhul Islami, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa juz 20 halaman 207. Kata beliau, masailul ijtihadi, masalah ijtihadiyah, man amila fiha biqauli ba'dil ulama'i, barang siapa yang mengamalkan di dalam masalah ijtihadiyah, dia mengamalkan ucapan sebagian para ulama, lam yungkar alai walam yuhjar, gak boleh diingkari atas dia dan tidak boleh dihajar. Apa dihajar Pak? Dibaikot ya, dibaikot. Baikot ki ono kaidahe, gak kelanggar baikot, baikot, ono kaidahe agar angger wae. Masalah Pak, ini kan wong pertengahan iki lho, ngerti syariat baikot, ngerti Pak. Tapi gu ilmune guru nyampe kaya ulama, makanya angger wong dibaikot wae. Ini ngerti, kan gak awam kan? Oh, orang wadah aku komenok ngono ae kan, wong awam. Nah, kayak pertengahan teman-teman iki ngerti syariat baikot, dibaikot ae wong sing berbeda dengan inti. Nah, masalah malah. Wa man amila bi ahadil qaulaini lam yungkar, dan barang siapa yang mengamalkan pendapat yang lain enggak perlu diingkari. Ya wis, ada yang itu, ada yang ini gimonggo kan. Lihat Sufyan Ats-Tsauri berkata ini, Sufyan Ats-Tsauri berkata, wa idza ra'aitar rajula, apabila Anda melihat seorang laki-laki ya'malul amala, berbuat suatu amalan, qad ikhtulifa fihi, yang masalah itu diperselisihkan oleh para ulama dalam artian ijtihadiyah, wa anta tara ghaira, sedangkan inti memilih pendapat yang lainnya, fala tanau, kamu jangan larang dia, biarin dia jalankan, biarin gitu loh Pak, selama masalah itu diperselisihkan. Ayo masalah kunut piye, masalah kunut piye, ha? Masalah kunut piye, ha? Ini mulai salafi kok kunutan nih lo piye. Pertama, masalah kunut, masalah khilafiyah atau ijtihadiyah, terserah tuh ngomong apa ya. Porosnya adalah kembali kepada hadis. Hadisnya ini loh Pak diperselisihkan Pak. Ono sing ngomong hasan, ono sing ngomong dhaif. Ini masalahnya di sini. Dan ulama-ulama Syafi'iyah itu mengatakan hadisnya apa? Hasan, bisa dipakai. Gitu loh. Bagi yang nggak mengamalkan, ya udah silakan gitu. Ya, gitu kita. Kenapa kau pusing-pusing? Jangan diginiin. Qala Imam Syatibi rahimahullah, pangkal masuknya bid'ah adalah mengamalkan hadis lemah. Ini antum tarik. Nah, ini. Qunut ini bid'ah ini. Ya, tar dulu. Memang kaidahnya tepat. Pangkal masuknya bid'ah adalah mengamalkan hadis lemah. Memang. Tapi babnya apa yang bab fikih ini? Bab fikih ini. Ini bab fikih ini yang ulama mayoritasnya berpendapat itu adalah sunnah. Kamu bid'ahkan mereka semuanya toh. Pintar mana mereka apa? Antara dengan mereka. Di belakang ini ulamanya banyak Pak. Apakah mereka berbuat bid'ah semuanya? Logika orang awam lah. Mosok Syafi'i dan yang lain-lainnya berbuat bid'ah? Ya enggak lah. Kemudian yang kedua, mereka punya alasan. Ini dikategorikan hadis naik ke derajat hasan li ghairi. Itu punya alasan. Jadi beda babnya ini, jangan dibawa ke arah sini dong. Ini memang sudah benar-benar lemah ini. Kalau ini lemahnya masih diperselisihkan. Jadi pintu bid'ah itu masuk melalui hadis lemah yang memang ini lemah di sisi para ulama memang. Tapi ini masalah hadisnya diperselisihkan.
Wis. Jangan merai. Lu Ustadz gak kunut sih. Aku kunut gak kunut sih, masalahnya sih. Aku punya pendapat, punya murad jihad. Aku gak kunut. Tapi aku mengingkari gak mengingkari kalau saya. Oh Ustadz ini madhabnya aneh-aneh. Enggak, ini yang bener insya Allah. Lu kok piye terusan? Masalah apa ini kan gitu loh. Kalau suruh ingkari nggak bisa ingkari. Gitu loh. Kalau kita nggak kunut, ya kau usah kunut toh. Kau usah kunut. Dan gitu tuh masalahnya kan. Diskusinya ada diskusinya, kita punya diskusi gitu kan. Cuma gambarannya begitu. Terus lagi, Masya Allah. Terus ada ucapan apa lagi? Subhanallah, lagi lihat. Makhtalafa fihil fuqaha. Apa yang para fuqaha berselisih pendapat. Fala anha ahadan min ikhwani ayakhudhabi. Saya nggak bisa melarang seorang pun dari saudara-saudara saya mengamalkan itu. Kok itu larang, Pak? Sudah tahu lo ngomong nggak boleh, aku nggak bisa ngelarang mereka. Biar yang ngambil pendapat itu. Baik ya. Terus ucapan Syekhul Islam lagi agak panjang. Lihat lagi. Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa, saya baca Pak ya, soalnya ini penting banget. Pada sebuah kasus Pak, tentang seseorang yang dia ditugasi mengurusi perkara dari perkara kaum muslimin. Mungkin dia MUI atau pokoknya dia punya jabatan di dalam mengurusi perkara kaum muslimin. Perhatikan ini Pak. Di sebuah kasus mazhabnya pemimpin tadi itu nggak ada yang namanya syirkatul abdan. Syirkatul abdan itu nggak ada. Apa syirkatul abdan itu? Jadi dua orang kongsi badan Pak, dua pekerja kongsi syirka badan ya, berkongsi untuk menyelesaikan sebuah kerjaan. Tapi dua orang ini kongsiannya badan atau badan. Ayo ini ada proyek, kita kerjakan bareng-bareng. Oh duitnya dibagi bareng-bareng. Mazhabnya pemimpin ini nggak ada syirkatul abdan. Berarti kan Pak? Pertanyaan yang diajukan oleh Syekhul Islam, fahal yajuzu lahu man'un nas. Apakah boleh bagi pemimpin tadi melarang manusia dan mengatakan nggak ada syirkatul abdan sesuai dengan mazhabnya dia? Kata Syekhul Islam, laisa lahu man'un nasi min misli dzalika. Tidak boleh bagi dia melarang kepada manusia dalam kasus ini dan kasus-kasus yang semisalnya yang ijtihad masuk di ruangan itu. Ini jadi ada masalah yang ijtihad masuk di ruangan itu Pak. Ini pemimpin ini gak oleh ngelarang orang memilih pada masalah itu yang ada ruangan ijtihadiyahnya. Orang oleh. Nah, terus kata beliau, walaisa ma'hu bil man'i, padahal si pemimpin itu nggak punya dalil untuk melarang. Ora ono nase, ora ono hadise, ora ono ijma. Kok iso ngelarang orang wong ora ono dalili, gitu kan. Padahal jumhur ahlul ilmi itu apa? Berpendapat boleh syirkatul abdan. Lebih-lebih jumhur ahlul ilmi itu berpendapat boleh. Kasus itu boleh Pak. Kita lihat. Dan itu juga diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin. Syirkatul abdan itu wis ono ulama wake
dan kaum muslimin rata-rata yuk ngamalkan ini. Kok bisa Anda melarangnya? Lihat. Terus lanjut apa ini? Wa hadza kama annal hakima lahu ayang qudha hukma ghairihi. Nah, begitu pula Pak Hakim, Pak Qadhi, Pak Hakim nggak boleh membatalkan ijtihadnya orang lain. Mungkin ada hakim sebelumnya Pak mengatakan ini boleh. Hakim yang terakhir mengatakan nggak boleh. Anda sebagai hakim yang terakhir nggak boleh membatalkan ijtihadnya hakim sebelumnya, nggak boleh. Karena apa? Karena walalil alim wal mufti, dan nggak boleh bagi alim, bagi mufti untuk mengilzamkan, memaksa manusia harus ngikut pendapat. Itu nggak boleh Pak. Pada masalah-masalah itu ada ijtihadiyah. Orang oleh ini Pak punya kedudukan di negara. Apalagi seorang ustadz yang nggak punya kedudukan di negara. Anda itu bukan mufti, Anda itu juga bukan qadhi, Anda itu bukan hakim. Kita ini Pak Ustadz itu hanya sekedar memberi kabar kepada manusia. Toh diterima nggak diterima urusan mereka. Kok nggak diterima kok muring-muring piji lah adek. Kok mau seorang untuk mengikuti pendapatnya Anda itu, lo siapa? Kalau saya gampang Pak Ana sampaikan ini, lo terima, alhamdulillah. Lo nggak terima, orang ada masalah, nggak beban bagi saya. Santai kan Uri Pak, kita hanya menyampaikan urusan Anda nerima nggak nerima, itu urusan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Anda orang nggak berpendapat dengan saya benci, enggak, terserah. Wong urip dhewe-dhewe, anu kuburan yo dhewe-dhewe kok. Kayak tadi. Ngantel lho Pak, apa kok urusan bering. Nih, Ibnu Qayyim dalam kitab Shawa'iqul Mursalah juz 2 halaman 517 membahas masalah ijtihadiyah. Apa beliau? Wa hadzal naw'u minal ikhtilafi la yujibu mu'adatan wala iftirakan. Perselisihan masalah perkara ijtihadiyah tidak menuntut harus muadatan, saling bermusuhan, dan tidak menuntut harus berpecah belah. Ini urusan agama aja nggak harus berpecah belah. Urusan bikin masjid aja Pak harus berpecah belah. Urusan kecil aja antara A dengan B, yang urusan dunia Pak harus berpecah belah, enggak lah. Ikhwan, persaudaraan kaum muslimin itu lebih kuat, yang harus kita junjung tinggi-tinggi. Nggak usah masalah ijtihadiyah gini kita geger gara-gara kayak gini ini. Nggak boleh saling mu'adah, saling memusuhi. Lo nggak ikut pendapatku, musuhku lo. Kayak gini Pak, masalah gini. Ada yang begini, ada yang nggak begini. Terkadang ada sebagian orang itu karena dia pendapatnya begini, terus lihat orang nggak gini itu bermuring Pak, bahkan nggak dianggap santrinya lagi ini kan. Ya Ustadz, ini masalah ijtihadiyah. Yang mau mengatakan ini sahih, dia monggo. Yang mengatakan ini lemah, dia monggo. Sendakep sama enggak? Biasa Ustadz kalau nggak sendakep, lihat yang sendakep itu. Ya kan? Yang nggak sendakep itu biasanya, wah aku tuh kocokku ibu, sing kocokku apa harus nggak sendakep. Ini loh Pak apa? Ini semuanya terjadi Pak karena dangkalnya ilmu, dangkalnya agama, ya kan? Orang dewasa. Ini nggak dewasa. Ya sedikit lagi, Masya Allah, banyak banget ya. Udah, itu baca sendiri Pak ya. Sedikit lagi. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini Pak, Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa juz 30 halaman 80. Walaisa li ahadin, tidak boleh seorang pun, ngerti iling-iling jenengan. Walaisa li ahadin, ora oleh bagi siapapun ayyul ziman nasa, mewajibkan manusia
bitibaihi fiha, untuk ngikuti dia di dalam masalah ijtihadiyah. Ini Ustaz ini. Jadi Ustaz itu mewajibkan para santrinya ngikuti pendapat Ustaz tadi dalam masalah apa? Ijtihad. Dia gak boleh Pak itu. Gak boleh itu. Ya wis, mau santrinya mau ngene, antum mau ngono, monggo. Gak boleh kita memaksa Anda. Gak boleh anak jemberutin Anda. Kalau berbeda dengan kita, gak. Tapi apa? Walakin yatakallamu fiyya bil hujjajil ilmiyah. Akan tetapi berbicaralah dengan argumentasi. Debat gak apa-apa Pak, tapi makso harus melok ora itu. Apalagi posisi kita itu ustadz, bukan qadhi. Kalau qadhi sih iso makso Pak, karena punya negara kan. Ustadz itu nggak punya negara itu. Mek sekedar jadi ustadz diangkat oleh orang menjadikan ustadz. Makanya nggak punya untuk maksa orang. Makanya tugasnya mufti itu apa? Ngasih tahu ke manusia. Ikut tugasmu ustadz. Tugas utama ngasih tahu ke umat. Ngono tok, diterima gak diterima urusannya siapa? Nah, ngono lho. Kayak kita ngaji ini, ada yang ngaji, ya wis piye mau orang gak ngaji kok. Mau diapakno? Monggo. Pengen ngaji nggih, Bang? Monggo. Enggak pengen ngaji nggih? Monggo. Wae nak ta Pak urip ngono, Pak. Nah, piye? Mosok gak ngaji kok dijemburutin. Ya ora iso lah. Kalau ngaji oleh hidayah, alhamdulillah. Kalau enggak ya kok diapakno maneh. Tapi ya, semoga Allah menjaga antum Ustaz. Ketika kita ada harta dan harta itu cukup untuk buat daftar haji atau daftar umroh, manakah yang harus didahulukan Ustaz? Apakah daftar haji dulu atau dipakai untuk umroh dulu? Karena kita ketahui saat ini antrian haji sampai bertahun-tahun, jazakumullah khairan. Ini harus dirinci Pak. Rincinya begini. Ini namanya kaidah fikih begini. Ini namanya bertabrakan dua masalah. Satu pengen haji, ya pengen umroh, duit nggak cukup. Kan udah, itu jenenge tazahum adadul masoliki yuqaddamul a'la minal masoliki. Kasus yang kayak gini berarti lebih dikedepankan yang banyak maslahatnya. Kan udah. Nah, kalau dilihat antara haji dan umroh, mana banyak maslahatnya? Haji. Kok bisa haji? Haji rukun Islam, umroh rukun apa? Orang rukun Islam. Haji ulama sepakat hukumnya wajib, umroh masih diperselisihkan para ulama antara wajib dan tidak wajibnya. Secara kaidah asal berarti kan duitnya cukup salah satu tok gitu kan, salah satu tok. Maka karena duitnya cukup satu tok ya wis, kaidahnya harusnya apa? Haji terlebih dahulu. Cuma masalahnya baru sekarang. Kalau daftar haji sampai 35 tahun kayak berangkat, mati dheweke iki. Mati dheweke iki. Gurung woro apa? Gurung woro Mekah. Kan ngono to. Gurung woro Mekah. Terus piye? Maka kaidah lagi, terkadang yang kurang afdol itu naik menjadi lebih afdol dikarenakan keadaan. Nah, keadaan yang ada ini, maka kita bukan mengabaikan masalah apa? Masalah hajinya, tapi keadaan yang menuntut. Gak bisa kayak gitu. Selama kita punya azam untuk haji, tapi ora iso iki, Pak, gak iso. Ya wis, saya nggak jadi haji, saya alihkan kemana? Ke umroh. Dan itu lebih afdal saat ini tadi. Karena kaidahnya ojo dipantangin lho, jangan dipotong. Ustadz kok ngomong umroh luwe afdal karo daripada iki jenenge gagal paham.
nggak ngerti alur pembicaraan di awal. Ojo galon. Ini kita pakai kaidah nih. Gitu loh ya. Wes dong ora. Mafdulu qad yakunu fadilan li umurin turajjihu. Kaidahnya itu, perkara yang kurang afdol terkadang menjadi lebih afdol dikarenakan korina yang menguatkan. Contoh, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tidak ada yang lebih afdol dari amalan tolabul ilmi. Kalah, semua amal yang lain kalah Pak dari tolabul ilmi. Sekarang ada kasus gini, istri kamu merengek-rengek, ayolah bang, aku diajak gini, waktu dia taklim loh gitu kan. Atau berpedoman, enggak, pokoknya ilmu lu afdol daripada membahagiakan kamu gitu kan. Sektor hukum asal memang hadir di majelis ilmu itu lebih afdol daripada ngajak istri main-main atau yang lain. Tapi sekarang kasusnya istri kamu ini lagi labil. Kalau enggak iso stres ini istrimu itu, minta jalan-jalan gitu loh Pak. Jalan-jalan itu orang afdol, mana ada jalan-jalan afdol. Tapi kondisinya istrimu itu muda, lagi hamil muda, engkau kata gak diajak jalan-jalan, iku merajuk, ngamuk-ngamuk, mari kono ngamuk-ngamuk jadi stres. Waduh ini masalah. Nah, hal-hal yang kayak gini ini yang menjadikan asal jalan-jalan mau kurang afdol, jadi lebih afdol mengalahkan di majelis ilmu gitu loh. Paham ya Pak? Selama itu gak usah dikompromikan. Kata bisa dikompromikan, didem-dem sih. Ya insya Allah, tapi bertaklim yo. Gak, pokoknya saiki. Ya wes sepi ya kadang kuatanya istri kadang-kadang ya kayak ngono kan. Ya kayak ngono kan. Ya turut tono Pak. Maka jadilah suami yang berakal dan hikmah meletakkan sesuatu pada tempat itu namanya dewasa. Suami orang dewasa lagi. Ya pokoknya aku taklim. Taklim itu nomor 1 bagi saya. Lo gak dewasa dalam menghadapi masalah kayak gini ini, makanya tengkaran terus dalam rumah tangga Anda. Lo gak dewasa kok gitu Pak. Jangan main ego karena keadaan istri kamu itu labil, butuh banyak nasihat. Wes turu torosi iku ono manajemen keluarga itu ono kaidah Pak. Dan kita punya 35 kaidah di dalam meramut keluarga yang bahagia itu. Caranya kayak ono kaidahnya ini. Orang kok anggar ngomong wae. Itu ilmu itu. Orang kok kaku-kaku. Dong apa lagi? Ya wis, coba jam panjang bisa mana nanti enggak. Tapi ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.